suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Yani adalah seorang siswi SMA yang pendiam dan tertutup. Dia bersekolah di sekolah elit dengan beasiswanya. Dia adalah anak dari orang tua yang tidak mampu dan serba kurang. Yani mencoba menahan gugup di tengah siswa-siswi yang tampak serba sempurna. Namun, belum lama ia berjalan di koridor, bisikan dan tatapan merendahkan mulai mengarah padanya, membuat Yani sadar bahwa harinya di sekolah impian ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Di pagi hari yang cerah, Tiara, Samara, dan Jessie berjalan di koridor. Lalu mereka berhenti sejenak untuk berbincang. Tak lama kemudian, datanglah Yani yang sedang berjalan menelusuri koridor sekolah. Memegang beberapa buku, menunduk berusaha menghindari semua tatapan orang-orang yang mengintimidasi. Ups, ada bayangan lewat. Lain kali kalau lewat tuh bilang meong atau apa kek? Ditanya malah bengong. Kamu bisu atau apa sih? Enggak, aku nggak bisu. Dasar bisu. Ngomong tuh yang keras. Kamu apaan sih? Lain kali kalau mereka taruh kaki di depan kamu, injak aja balik. Anggap aja itu keset. Nih, gambar kamu bagus loh. Sayang kalau kotor. Makasih. Kalian, kaki kalian yang terlalu panjang, apa otak kalian yang kurang berfungsi? Udahlah Yan, yuk ke kelas. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, saya jago.
Bel istirahat berbunyi. Kelas tampak sepi dengan Yani yang sedang duduk sendirian di bangkunya. Dia membuka kotak makannya, berniat untuk makan siang. Wih, makan apa sih? Serius banget kayaknya. Wih, enak nih. Gue lapar nih, minta dong. Yah, tumpah. Maaf ya, gak sengaja. Ya ampun, ceroboh banget sih. Jangan ditumpahin. Kan cuma saus, lebih banget sih. Makan aja lah, lebih sedikit gak masalah. Loh, gak jadi makan. Yani berjalan sendiri ke belakang sekolah yang sunyi. Ia duduk sendirian dengan kotak makan yang sudah terlihat berantakan. Nggak ke kantin. Lapar gak? Itu kenapa kok kayak habis perang? Tumpah. Sendiri. Lo tahu gak? Orang kalau gangguin orang yang sedang makan itu levelnya rendah. Aku nggak lapar. Oh iya. Nih setengah. Nggak usah. Gue nggak sanggup kalau makan sendirian. Makasih. Besok-besok kalau mereka pegang-pegang kamu lagi, bilang aja jangan. Aku udah bilang. Lebih keras. Aku takut. Tapi takut terus nanti kamu juga bakalan capek. Di lorong sekolah, Wawi berjalan menuju suatu ruang di ujung lorong tersebut, menuju ke ruang BK. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam, ada apa nak Wawi? Silahkan duduk nak. Begini Pak Ridwan, ada hal yang penting yang harus saya bicarakan dengan Bapak. Bicara apa nak Wawi? Sini kita bicarakan bersama. Ternyata mereka selalu bertingkah sesuka mereka. Baik, terima kasih Wawi sudah menceritakan semuanya pada Bapak. Untuk tindak selanjutnya biar Bapak yang mengurusnya ya. Kamu tunggu di sini sebentar. Saya ingin menghubungi Bu Reva untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Pak Ridwan mengabari Bu Reva lewat telepon dan Bu Reva segera ke ruang BK untuk menemui Pak Ridwan. Bu, jadi Yani diperlakukan tidak manusiawi. Kita harus panggil orang tua Jessie, Tiara, dan Samara. Pak Ridwan, ingat siapa ayah Jessie. Jika kita salah langkah, kita akan kehilangan jabatan. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Sampai kapan urusan sendiri? Sampai ini berakhir dengan darah, Bu? Bendera makin tinggi berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Keesokan harinya, Wawi dan Donita menemui Yani di taman belakang sekolah. Yang aku harus pergi dikarenakan ayah aku dipindah tugaskan ke London. Aku berangkat besok. Lalu, siapa yang bakal jagain aku?
Maafin aku juga, Yan. Jessie bakal keluarin buku di yayasan. Kalau aku masih sama kamu, aku gak bisa sama kamu lagi. Kalian semua ninggalin aku. Hari berikutnya, Yani duduk di kelas sendirian, termenung melihat mejanya yang penuh dengan coretan makian, kata-kata hinaan, dan kata-kata kotor yang seolah menghakiminya. Air matanya hampir turun. Tapi dia menahannya, berusaha terlihat kuat, walaupun dia sendiri tahu bahwa dia sangat rapuh. Pahlawan kamu mana? Satu pergi ke luar negeri, satu lagi takut kayak tikus. Kamu sendirian ya nih? Gak ada yang dengar suara kamu. Iya, gak ada yang dengar. Udah yuk guys, cabut aja. Males ngurusin orang kayak dia. Yani berdiri di ruang kelas yang sepi, termenung dengan tatapan kosong yang semuanya hening, seolah menunjukkan bahwa dia tidak sanggup lagi menerima semua ini. Tubuhnya lelah dengan semua tekanan itu. Mentalnya seolah sudah lama mati, hanyut ditelan sunyi. Dunia ini terlalu berisik, tapi gak ada frekuensi untukku. Maui, semoga di sana lebih cerah. Anita, aku gak marah, tapi aku benar-benar capek jadi bayangan yang terus disiksa oleh cahaya. Panggungnya sudah gelap, lampu sorotnya sudah mati. Dia tidak menunggu tepuk tangan kalian. Dia hanya menunggu seseorang untuk bilang, "Cukup, berhentilah menyakitinya." Kita tidak membunuhnya dengan senjata. Kita membunuhnya dengan bahu yang dingin. Dan dengan tawa yang kita anggap hanya bercanda. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Kitalah yang sekarang akan dihantui oleh setiap kata yang tidak sempat kita tarik kembali. Statistik tidak punya wajah, tapi penyesalan kita punya namanya. Yani, maaf ya, selama ini aku udah selalu beli kamu. Sekarang kamu udah tenang di alam sana. Maafin aku sama Donita, Yan. Gak bisa temenin kamu di saat kamu sedang terpukul. Semoga kamu bahagia di sana, ya.